teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Udah beberapa hari ini ya belum upload video gitu. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik, jadi saya pengen upload nih hari ini gitu ya. Pertanyaan adalah bagaimana jika kita supply gitu ya, mengabaikan narsisis atau abandon narsisis gitu ya. Jadi kita yang meninggalkan narsisis gitu. Karena biasanya hubungan dengan narsis ini kan tipikalnya ya, narsis selalu in control, menang gitu ya, hebat, dan supply-nya ini ya bucin gitu ya, bucinnya setengah mati kan, ikut terus aja, tunduk dengan siklus narsisis, sehingga narsis ini in control gitu ya, memegang kendali gitu ya, dari love bombing, yaitu seduce ya, kayak mendekati korbannya, sampai korbannya ini memang udah kelepek-kelepek gitu ya jadi supply-nya. Dan setelah jadi supply, setelah berhasil untuk menaklukkan supply-nya ini, ya dia pasti jadi di value kan, karena udah merasa udah dapet gitu ya, kayak take it for granted lah gitu. Akhirnya narsisis beralih ke siklus berikutnya, di value, lalu discard, hoover, dan seterusnya kayak gitu terus diulang-ulang. Nah, kualitas attachment atau kualitas hubungan yang dibangun itu ya tentunya kualitas hubungan anak-anak ya gitu ya, kidults kan, yang di video sebelumnya saya pernah ngomong ya, kidults itu apa, kid adults, jadi EQ-nya itu kid anak-anak tapi badannya itu adults atau dewasa, makanya kita gabung jadi kidults gitu ya, dengan tema roller coaster tentunya. Dulu waktu saya masih sama mantan saya gitu ya, sedikit sharing, mantan narsis saya ini walaupun belum tahu nih sama sekali tentang edukasi NPD gini ya, tapi tuh saya sadar loh, dan saya inget gitu, tanpa sadar saya tuh sering bilang, aduh kalau rasa sayang kamu nih model taman kanak-kanak kayak gini, kayaknya kita nggak cocok deh gitu. Dan itu sering terungkap gitu, terucap gitu, walaupun mungkin saya ngucapin itu masih polos ya, tidak deeply, tidak mendalam gitu ya. Tapi memang benar, saya merasa seperti itu pada saat berinteraksi atau berkomunikasi atau berhubungan dengan dia dalam setiap menyelesaikan suatu case atau suatu masalah gitu. Kayak kita punya pasangan ini ya kualitasnya taman kanak-kanak gitu ya. Dan itu benar-benar saya rasain gitu. Dan juga kan ingat ya bahwa mereka itu nggak bisa stay in love gitu. Stay in love itu kayak benar-benar stabil, komit, dan harmonis gitu, kayak tanpa fuel gitu, nggak bisa. Selalu akan cenderung apa, ada supply lain yang ya lebih kinclong, lebih menarik gitu ya, seperti anak kecil ya, ibaratnya punya mainan apa ya, main Tamiya, terus ada mainan Lego, pasti pengen juga ganti ke main Lego. Dan juga pasti akan ada mainan-mainan lain terbaru yang jauh lebih menarik bagi seorang anak kecil. Nah, pertanyaan di sini dari tema hari ini yaitu bagaimana jika kita tidak mengikuti atau tidak taat dengan pola narsisis itu? Artinya kita mengabaikan, abandon, meninggalkan dia gitu ya. Yang akan terjadi di tengah-tengah kalau misalkan kita dalam proses mengabaikan dia gitu ya. Itu kenapa kok kita akhirnya mengambil keputusan nomor satu, bisa ya simple, karena perilaku abusifnya kita bisa udah nggak tahan dari dalam diri kita. Dua, karena mungkin terserahkan dengan edukasi ya, karena memang udah benar-benar merasa nggak normal, terus cari di Google atau di YouTube, terus tiba-tiba menemukan tentang match 90%, akhirnya terbukalah mata kita untuk mulai berpikir untuk mungkin wah kayaknya hubungan ini nggak ada masa depannya. Kemudian nomor tiga, bisa juga karena desakan dari orang lain, keluarga, teman, sahabat terkasih yang mungkin melihat hubungan kita ini tidak sehat gitu ya. Nah kemudian akibatnya apa yang impactnya gitu, akibatnya apa yang bisa terjadi yang terlihat dari luar. Ini kita bahas dari luar dulu ya, yang tentunya narsisis kan nggak suka ya. Nomor satu, akan ada rage. Rage itu apa? Marah gitu ya. Narsisis bisa aja marah dengan meluapkan emosi, atau bisa juga silent rage. Nah kalau tipe-tipe covert gitu ya, tipe-tipe pengecut, biasanya silent rage. Nah kemudian yang nomor dua, rage ini diikuti dengan apa? Mockery itu apa ya? Diikuti dengan kata-kata tajam yang tujuannya cuma satu, yaitu menyakiti pasangannya.
Karena posisi supply ketika ingin meninggalkan narsisis kan dia masih kena trauma bond, kondisinya lemah, sehingga ketika disakiti dengan kata-kata yang tajam itu dia menjadi powerless, nggak punya power untuk stand up. Akhirnya dia nggak bisa pergi dan nggak bisa lepas, tidak berdaya, sehingga bisa jadi tidak jadi meninggalkan narsisisnya. Kemudian bisa juga responnya nomor 3, indifference, kayak merasa nggak penting. Oh ya udah, kalau mau pergi silahkan aja, kayak ibaratnya berpura-pura gengsi gitu ya. Nah kemudian yang nomor 4 yang juga sering banyak di sharing ke saya, dalam waktu dekat akan ada show off. Nah show off ini kayak gimana ya? Contohnya pamer, belum lama tiba-tiba udah langsung punya pacar baru, ya foto-foto cantik ya, hiasan-hiasan di sosial media, itu terlihat show off, bahwa menunjukkan bahwa lu pergi, gua juga nggak perlu lu kok, jadi ya silahkan aja. Nah itu semua yang saya sebutkan nomor 1, 2, 3, 4 itu yang terlihat dari luar gitu ya. Nah sebenarnya apa nih yang ada di dalam, inside? Nomor 1, narcissistic injury itu adalah respon instan. Jadi ketika supply-nya ini berontak, tidak sesuai dengan ekspektasinya, itu akan ada narcissistic injury. Narcissistic injury ini mirip kayak perasaan kalah sama nggak terima, tapi di dalam level yang kayak lebih basic ya, kayak primitif gitu loh, kayak anak kecil nggak diturutin gimana ya, ego strike-nya itu kayak kalah gitu loh, egonya nggak dapet gitu ya, kehilangan power dan kontrol. Nah ketika ini di-trigger, itu mungkin banget suatu saat akan ada Hoover. Hoover ini berfungsi untuk membuktikan bahwa narsisis akan selalu menang. Makanya kalau kalian yang memang udah ninggalin atau ambil keputusan, saya selalu bilang ambil keputusan tapi konsisten, jangan sampai bolak-balik gitu. Karena Hoover ini tujuannya untuk apa? Untuk membuktikan bahwa supply pergi, tapi di dalam benak narsisis itu kan kalian aset perkakas kepemilikan, sehingga suatu saat dia akan dengan seenaknya datang dan pergi untuk apa? Ngambil supply-nya yang berontak tadi. Ketika Hoover terjadi dan kemakan nih, misalkan balikan lagi gitu, pasti ada rasa sakit ya. Ketika ia diabaikan, injury itu belum selesai, sehingga ia akan masuk ke fase devalue lagi yang lebih menyakitkan, karena ibaratnya supply yang berontak ini menimbulkan narcissistic injury, sehingga untuk impas harus ada fase devalue lagi yang lebih mengerikan lagi. Nah makanya kalau udah ambil keputusan untuk pergi, leave, stand up for yourself, harus konsisten. Kemudian yang kedua, yang terjadi di inside itu kemungkinan besar akan ada stalking gitu ya. Di luar kan tadi saya sebut indifference ya, nggak peduli, mengabaikan gitu, kayak ya udah mau pergi-pergi aja, padahal akan ada stalking gitu ya. Nomor 3, bisa juga dia udah kerasa nih supply-nya udah mau ninggalin dia gitu kan, dia akan melakukan apa? Discard duluan. Ketika narsisis mengendus bahwa supply-nya udah mulai menemukan jati dirinya, tentunya tidak akan menjadi submisif kan supply ini. Nah pada momen ini biasanya akan semakin sulit untuk menjaga hubungan yang baik gitu ya, karena narsisis akan tidak stabil di dalam dan akan terlihat dengan segala dramanya. Hal-hal simpel akan menjadi rumit. Mungkin juga ketika sudah merasa supply akan meninggalkan, narsis akan take action duluan, yaitu akan melakukan duluan karena tidak mau jadi sosok yang ditinggalkan gitu. Tidak mau di-discard duluan, dia akan melakukan discard duluan. Akan ada momen gak stabil gitu ya. Jadi di dalamnya dia tuh inside gak stabil karena masih butuh sebenarnya, tapi gengsi, masih mau balik, tapi udah tahu nih supply-nya mau ninggalin dia. Jadi ketika dia belum siap dengan next supply-nya, karena kan ini posisinya supply-nya yang mau ninggalin duluan, belum tentu dia udah siap-siap untuk discard gitu kan. Ini mirip dengan anak kecil ya, kayak sebenarnya dia masih ingin main sama mainan lamanya karena belum dibeliin mainan baru gitu ya, kids tadi gitu. Jadi kayak ada perasaan kayak anak kecil yang primitif gitu ya. Hal-hal yang narsisis kehilangan ini, dia akan down ketika supply-nya itu mengabaikan dia. Nah ketika ini terjadi, dia itu akan kehilangan 3 hal paling penting dalam unsur hidupnya. Nomor 1 supply, kedua power, ketiga kontrol. Nah ketika 3 hal ini menyusut,
akan masuk ke injury, yaitu rasa sakit dan shame, merasa malu gitu. Apalagi dengan ciri-ciri narsisis yang super sensitif, rasa malu ini sulit banget untuk benar-benar dinetralisir gitu ya. Tentunya semua ini prosesnya kualitasnya ya roller coaster, dan tadi kualitas taman kanak-kanak ya kids. Narsisis itu sulit menerima dikalahkan, ditinggalkan, abandon, kayak bener-bener ketika dia belum yang mau ngelakuin gitu ya. Karena ketika yang ninggalin duluan itu supply, berarti kan dia lost control, kehilangan kontrol gitu kan. Nah, dia akan sulit menerima kejadian ini, makanya dia akan menggunakan strategi-strategi yang tadi, rage, mockery, ninggalin duluan. Jadi kayak malah nggak jelas sendiri gitu ya. Nah, kenapa kok narsis ini akan menjadi seperti itu? Refleksnya tidak bisa menyelesaikan masalah secara dewasa, yaitu cuma dua hal sih. Satu, dia itu sulit self reflection. Ibaratnya sepanjang hidupnya dia mengulangi siklus-siklus yang sama dengan supply-supply yang berbeda. Ibarat kalau kita udah punya mantan mungkin berderet 30 orang, 50 orang, harusnya kan orang normal bisa refleksi diri kan, apa sih sebenarnya yang salah gitu. Tapi karena ini disorder, makanya itu lack of self reflection, jadi nggak bisa refleksi diri, sulit untuk memperbaiki diri gitu. Kemudian yang kedua, kurangnya self compassion gitu ya. Compassion itu kayak welas asih terhadap diri sendiri, dan juga welas asih terhadap orang lain atau supply-nya yang kita biasa sebut dengan nama empati ini. Nah, ketika disorder ini menyerang dua hal utama, welas asih dan empati ini, maka akan sulit sekali narsis ini dalam kualitas EQ-nya untuk meningkat gitu ya. Jadi kualitas anak-anak ini akan terus stuck dengan trauma masa lalu yang nggak pernah selesai gitu. Ketika supply yang sudah dewasa ingin sama-sama memiliki hubungan dengan kualitas dewasa dan kualitas hubungan normal, itu akan sangat sulit untuk tercapai. Kira-kira itu yang mungkin terjadi, yang most likely terjadi kalau supply meninggalkan, abandon, atau mengabaikan seorang narsisis. Semoga cukup menjawab pertanyaannya ya. Kemarin tuh ada yang nanya. Jadi jangan lupa mampir ke sini @unsecret.narcissus. Sampai jumpa di video selanjutnya.